pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, tim surveyor akreditasi Puskesmas Cikadu. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Puskesmas Cikadu. Yang kami hormati, Ketua Pokja Akreditasi Puskesmas Cikadu, serta seluruh karyawan Puskesmas Cikadu yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam acara pembukaan pertemuan survei akreditasi Puskesmas Cikadu tanggal 1 November 2023 oleh SKSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kabupaten Pemalang, yang terhormat tim surveyor dari Labkesi Bapak Dr. Hendardi Setiadi MKes, Ibu Endah Emayanti SKM MSI, yang saya banggakan tim akreditasi Puskesmas Cikadu. Terdengar Pak Hen? Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan survei akreditasi Puskesmas Cikadu bersama tim surveyor Laskesi. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Saya ucapkan selamat datang kepada tim surveyor akreditasi dari Laskesi di Puskesmas Cikadu ini dalam rangka Zoom survei akreditasi Puskesmas Cikadu yang akan diselenggarakan dari tanggal 1 November tahun 2023 dan untuk luring tanggal 3 dan 4 November tahun 2023. Sebelumnya, saya perkenalkan tim akreditasi Puskesmas Cikadu. Sebagai penanggung jawab, saya sendiri sebagai Kepala Puskesmas Dr. Indit Rusdiati. Sebagai Ketua KMP, Dr. Gigi As'ad Hendro Saputro. Ketua UKM Kutsriatun STRKEM. Ketua Program Nasional Mutmainah STRKEM. Ketua UKPP Dr. Abdillah Kristi Yoga. Ketua PMP Dr. Sihadi. Akreditasi tidak lain adalah proses validasi dari segala aspek yang ada di Puskesmas yang diwujudkan dengan pengakuan terhadap mutu pelayanan di Puskesmas, di mana setelah dilakukan penilaian akan bisa diketahui apakah Puskesmas sudah memenuhi standar yang ditentukan. Dengan akreditasi diharapkan mutu pelayanan dan kinerja Puskesmas, kepuasan pasien, keselamatan pasien di Puskesmas, pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi semakin meningkat dan sesuai dengan harapan masyarakat di wilayah Puskesmas Cikadu. Kami menyadari bahwa dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang akan disurvei masih banyak kekurangan. Untuk itu, kami mohon bimbingan dari surveyor agar kami bisa lebih baik. Apapun hasil dari survei akreditasi ini akan menjadi penyemangat kami untuk lebih meningkatkan mutu, kinerja dan keselamatan bagi Puskesmas maupun masyarakat yang merupakan pemanfaat utama bagi adanya Puskesmas.
Besar harapan kami, semoga kami yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan bersama, yaitu paripurna. Perkenalan saya dengan Bu Enda, kemudian Bu Kadindes memberikan sambutannya. Nanti setelah itu doa terus kendali diserahkan kepada saya. Nanti baru saya akan mengatur acara dalam survei ini. Itu ya? Oke. Terima kasih. Nanti ini karena tim, nanti saya dengan Bu Enda ini bergantian bersama dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, laksanakan survei daring Puskesmas Cikadu Pemalang. Dalam hari ini diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara akreditasi FKTP, yaitu Laskesi, singkatan dari Lembaga Akreditasi Fasdiankes seluruh Indonesia. Ini di backgroundnya tertulis jelas, dan di urutan nomor saat memilih di DFO itu nomor 2 ya. Karena harus memilih, biasanya muncul pertama memang lembaga lain, mohon untuk di scroll ke bawah sehingga mendapatkan Laskesi di nomor 2. Kami berdua ditugaskan oleh Laskesi untuk menyurvei Puskesmas Cikadu. Dalam hari ini survei KTP hybrid, jadi 3 hari luring, 2 hari daringnya sehari. Untuk hari ini daring. Perlu memperkenalkan diri, jadi sudah kemarin juga sudah diperkenalkan, nanti tapi ini lebih jelasnya saya perkenalkan diri. Ini sudah banyak yang tahu juga karena kebetulan saya beberapa kali nyurvei di Pemalang, dan saya tidak asing lagi Pemalang karena saya kebetulan juga dekat dengan Pemalang ya, sehingga banyak yang sudah kenal ya. Untuk saya melamar di Puskesmas, saya hampir 14 tahun sebagai kepala Puskesmas di 4 lokasi, sehingga mungkin ya jiwa saya dibesarkan di Puskesmas. Jadi saat survei nggak usah kaget ataupun bingung, dengan ketemu dengan istilahnya yang sudah senafas di Puskesmas. Kemudian saya pernah di rumah sakit, maksudnya di manajemen rumah sakit, kemudian pernah di dinas kesehatan, dan saya sempat bareng dengan Bu Yulis beberapa bulan ya, saat Bu Yulis dilantik menjadi kepala Puskesmas, kepala dinas kesehatan. Sebelumnya pernah PLT juga. Saya jelas ya. Matur nuwun. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Kepala Puskesmas Cikadu beserta tim, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman pendamping saya, senior saya ini Dr. Indadi selaku surveyor CKPP. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mbak Indadi terkait kegiatan survei. Mungkin saya nggak terlalu banyak kenalan. Mohon maaf sebelumnya, kemarin nggak bisa full ikut waktu technical meeting karena nyambi, jadi mohon dimaafkan. Saya Indah Imanyanti. Karir saya sebenarnya sama, mulai dari Puskesmas. Awalnya saya Puskesmas, kemudian pernah jadi kasih pembiayaan dan pemberdayaan selama 4 tahun,
Terus kemudian kepala Puskesmas juga sama 4 tahun juga, saya hampir 4 tahun pindah. Selain itu setelah dari kepala Puskesmas jadi Kabid Kesmas, terus terakhir mulai tahun September 2022 kebetulan diberi amanah menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Semarang. Saat ini saya di Dinas Kesehatan Kota Semarang, ya dengan segala keterbatasannya nanti bisa mengadakan survei ini. Dan kalau kami nanti tentunya banyak, saya di bab 1, bab 2, dan bab 4. Jadi terkait UKM, BPN, dan admin. Jadi nanti banyak di admin ya. Jadi mohon disiapkan seperti yang disampaikan oleh Pak Hendradi tadi, bahwa saat ini kami bekerja berdasarkan dokumen, dalam arti memotret Puskesmas Cikadu berdasarkan dokumen yang sudah diupload. Harapannya itu tadi bisa memotret. Kalau yang namanya memotret itu kan secantik mungkin. Bagaimana kisah ketika dipotret itu kelihatan langsing, yang gendut pengen langsing, yang hitam jadi glowing, ya, gitu. Jadi sehingga harapannya itu yang bisa nanti di dalam dokumen-dokumen yang Puskesmas Cikadu upload itu kami bisa melihat wajah benar Puskesmas Cikadu itu seperti apa. Dan kebetulan saya juga baru kali ini, karena saya termasuk junior, jadi baru kali ini di Pemalang. Kemarin sudah merasakan aura Pemalang karena kebetulan saya survei di kliniknya Pak Hendradi. Dari ini jadi pasarannya Pak Hendradi. Jadi agak kuat kemarin survei di kliniknya Pak Hendradi. Mungkin itu sekilas perkenalan dari saya. Nanti kita banyak ketemu di Luring di tanggal 3 dan 4. Hari ini kita mungkin banyak ribetnya gitu, karena harus buka dokumen. Tolong dipersiapkan dengan baik, kita cocok-cocokkan dokumen istilahnya gitu. Nanti kalau tanggal 3-4 itu saya membuktikan dari dokumen yang sudah disampaikan, kita buktikan seperti apa. Harapannya tentunya tidak jauh berbeda, sehingga kan apa yang diharapkan oleh Puskesmas Cikadu, pengennya apa nih? Nah itu. Ini kok jadi ada ekonya ya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Ya, oke. Kita mulai dulu dengan bab 3 ya. Oke, Dokter. Silakan. Jangan men-screen. Ya. Share screen ya, Dokter. Yang mulai 3, 1 dan selanjutnya. Terus, silakan. Ya. Mulai dari 311, Dokter. Yang A mengenai tersedianya kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan resiko, kendala, dan kebutuhan khusus, Dokter. Jadi ini di regulasinya kita ada SK dan SOP, Dokter. Jadi untuk SK-nya yang dibuat oleh Kepala Puskesmas, terus kita dari tim OKP menindaklanjuti untuk kelengkapan berkas yang lainnya. Jadi selanjutnya kita membuat SOP mengenai identifikasi tersebut, Dokter. Sekarang identifikasi pasien berkebutuhan khusus. Bisa, Dok, saya lanjutkan kembali, Dok. Jadi berikut SK-nya, Dokter, dari yang dibuat
dibuat oleh kepala puskesmas, selanjutnya dari UKPP menindaklanjuti untuk dibuatkan SOP-nya dokter. Jadi ini ada lampiran suratnya yang mengenai identifikasi pasien UKBL. Yang pertama ada tunanetra, yang kedua ada tunadaksa, terus selanjutnya ada tunarungu dok. Jadi tunawicara. Jadi secara keseluruhan nanti kita membantu dari pasien untuk mulai dari proses pendaftaran, terus dan juga proses menuju pemeriksaan hingga pasien itu pulang. Jika pasien memerlukan bantuan, kalau misal pasien tersebut diantar oleh keluarga, ya nanti kita akan mengedukasi keluarga. Begitu dok. Itu mengingatnya nomor 6 coba mas. Iya dok. Mengingat Iya dok. dibaca coba. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 0107 Mendes 165 tahun 2023 tentang standar akreditasi pusat kesehatan. Dobin itu dikeluarkan bulan apa tahun berapa? Tahun 2003 bulan apa? Bulan Di Dobin itu. bulan Maret dokter, tanggal 20. Jadi ini SK ditandatangani tahun berapa ya? SK sekarang. 3 Januari dok. Berarti dulu mana? Iya dok. Duluan SK-nya dokter. Ya, itu bisa nanti kalau mau tetap menggunakan itu berarti harus tanggalnya setelah diterbitkannya Iya dok. Permenkes itu. Tapi kalau tidak tetap SK keputusannya per Januari berarti yang nomor 6 sebagai mengingat dasar mengingatnya nggak usah dicabut. Baik dokter. Tidak, jadi nanti ini dari visi. Iya dok. Terima kasih dok. Oke. Nanti begitu juga yang lain-lainnya ya. Yang SK itu dengan menyertakan mengingatnya yang Permenkes itu Permenkes yang ketiga itu Iya dok. itu berarti disesuaikan. Pokoknya dibuat SK-nya harus setelah Permenkes itu Permenkes kok ya KMK ya, bukan PMK, keputusan gitu. Oke. Iya. Jadi ini apa? Dibaca untuk identifikasi dan SK ini maksud dan tujuannya apa? Jadi apa pemikirannya? Iya dok. Jadi dari kepala puskesmas memberikan istilahnya memberikan tugas kepada saya dan tim untuk melaksanakan identifikasi. Nah selanjutnya dari SK ini nanti kita membuat penjelasan yang lebih rinci melalui SOP dok. Jadi untuk pasien-pasien yang dengan kebutuhan khusus, misalnya dia ada gangguan bicara atau gangguan melihat, nanti kita bantu untuk proses dari seluruh proses pemeriksaan di puskesmas dok. Jadi nanti kalau misal ada gangguan jalan misalnya, nanti kita akan bantu untuk diberikan kursi roda agar pasien nyaman jika sedang dilakukan pelayanan di puskesmas. Bukan mas, ini kan di SK tertulis berarti identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala, dan kebutuhan khusus. Ini ada tiga ya. Yang risiko itu yang bagaimana, yang kendala yang bagaimana, dan kebutuhan khusus bagaimana. Maksudnya itu apa gimana? Kalau jelaskan. Ya dok. Jadi untuk resikonya, jadi pasien-pasien dengan resiko misalnya pasien yang sudah
sudah lanjut usia yang beliau itu susah untuk berjalan, nanti kita bantu dokter itu. Terus untuk kendala juga yang misalnya pasien yang umurnya sudah sangat tua gitu, jadi beliau ada untuk yang resiko bisa juga, jadi misalnya orang yang buta, beliau kan sulit untuk melihat, takutnya nanti kejeblong atau terpeleset, berarti kan beliau mempunyai resiko untuk jatuh. Jadi makanya kita bantu untuk pemenuhannya, nanti dari petugas bisa dengan menggunakan alat maupun bisa menggunakan dibantu sama petugas. Untuk kendala, misalnya orang yang mempunyai kendala untuk berjalan, misalnya orang tua yang langkahnya itu tidak begitu bisa jenjang, nanti kita bantu menggunakan kursi roda agar nyaman. Dan untuk kebutuhan khusus berarti orang-orang yang sudah dari awal mempunyai kebutuhan khusus, misalnya ada cacat sehingga misalnya untuk kakinya hanya satu, yaitu ditampilkan bisa terjatuh di area puskesmas, jadi makanya kita bantu untuk diberikan pemenuhan dengan cara diberikan kursi roda. Di folder yang di dalamnya lagi bro. Iya, saya Dan itu kan 1.1 ini kalau yang saya lihat di sini hanya ada SK jenis pelayanan dan bukti analisis hasil identifikasi. Yang jenengan saya itu enggak ada. ada di folder yang itu. Sudah, folder yang mana? Bukan di folder. Bukan kita sekolah kita. Yang buka folder apa itu? Ditetapkannya jenis-jenis pelayanan. Jadi itu kan di bawahnya ada panel, ada bukti analisis. Ya. Bukti analisis yang di sini ada itu hanya saya bacakan ya. Bukti analisis hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat tahun 2023. Ya. Itu di tembok ada folder lagi dulu. Ya Pak? Bentar. PP 111 titik B ya Mas? Di folder itu ya? Bentar Bu, Recording in progress. ya. Bawahnya Ini Bu, SK jenis pelayanan sistematika dunia. Terus ini Ini ya bukti analisis hasil identifikasi kebutuhan. dan ini Dan ini dalamnya ada folder lagi. Iya, ya. Ini udah ketemu nih, saya buka lagi. Itu benar. Dari satu siapa? ini Ini sudah di oke. Oke. Ya. Jadi Sekarang saya mau tanya. Oke, gimana Bu? Proses identifikasi dan analisis yang untuk mendasari jenis-jenis pelayanan itu apa? Kayaknya apa dasarnya?
izin menjawab di boleh. Yang pertama ini dari analisis indikatornya terlebih dahulu Bu. Mas dengan manfaat itu sebagai PJKM ya? KMP. Admin ya. Oke, terus Kemudian ada juga dari yang dari kota Saran, terus dari aspirasi masyarakat. Kalau yang dari analisis yang masyarakat yang mesti itu berarti analisis. terus apa lagi Mas? Ini dari Muskes, kemudian Linsek, kemudian P3K, kemudian dari PNS, kemudian ini dari sosmed juga. Sosmed kita biasanya pakainya Facebook. Ya. IG-nya nggak aktif ya? Nggak punya TikTok. Kita adanya TikTok Bu, sama Facebook. Mas, saya mau tanya. Tadi di paparan Ibu Kapus kan ada 3 tuh permasalahan. Apa saja? Ibu hamil, Persalinan terus kemudian hipertensi, terus satu lagi TPP, pengelolaan makanan. Nah, pertanyaan saya di apa? Tadi kan ditampilkan tuh ada untuk peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan, ada inovasi apa? Nah, itu jenis lainnya enggak? itu Untuk jenis lainnya enggak? gabung inovasi. Ya, harusnya itu termasuk dimasukkan jenis pelayanan, pengembangannya, inovasi masuk di tambahkan. Gitu. Karena masyarakat itu kalau ada pelayanan selain biasanya kan harusnya sama tuh UKP, bla bla bla, UKM, Mokol dan sebagainya bisa. Dan padahal ada pelayanan puskesmas yang di luar itu untuk inovasi dan sebagainya itu biar tahu. Jadi itu harusnya dimasukkan. Misalnya pertanyaannya ini loh Bu, kalau itu kan inovasi ya misalnya nggak bisa menerus. Kamu kan dicek itu terus termasuk nanti kalau kita bicara tentang NUKRPK, saya mau tanya, mau lihat apakah itu masuk dalam dikerjakan karena tadi kok tidak diatur. Begitu jadinya. Ada sebab itu. Ada Bu. Oke, terus ini ada yang jenis-jenis lain. Harusnya masuk sini gitu. Iya, masuk di bawah bisa upaya pengembangan. Kalau di upaya PK pengawas di mana isinya di situ Bu. Kesgas. Ya Bu, nggak apa-apa. Berarti nambahin di keskan dan kegiatan itu jenis-jenis mereka. Tapi kan itu masuk inovasi, jadi oke. Udah jelas ya. Karena di
Nah, kebijakan pelayanan klinis di Cikadu. Kebijakan Mas, screening pasien, terus Mas. Ya, untuk screening pasien, jadi kita nanti membaginya menjadi merah, oranye, kuning, hijau. Nah, jadi untuk pasien yang ketika dilakukan screening tersebut terlihat sangat gawat sekali, dibuktikan dengan tidak sadar atau tidak bernapas atau kesulitan bernapas, nadinya tidak teraba atau kejang berulang atau kejang lama ketika sampai di puskesmas, nanti pasien akan langsung dimasukkan ke ruang tindakan dan gawat darurat untuk pasien oranye. Jadi pasien yang memiliki prioritas setelah pasien merah nanti juga langsung dimasukkan ke ruang tindakan dan gawat darurat. Untuk pasien kuning juga akan dimasukkan ke ruang tindakan dan gawat darurat setelah prioritas pasien oranye. Beliau hanya, misalnya pasien tersebut hanya tampak pucat, lemas ataupun sempoyongan. Untuk kondisi hijau, pasien yang stabil misalnya bisa berjalan sendiri ataupun tidak memiliki keluhan yang begitu berat, nanti akan diarahkan untuk ke antrian biasa. Namun ketika pasien tersebut lansia atau memiliki prioritas, maka pasien akan ditempatkan di kursi duduk prioritas, seperti itu dokter. Dan untuk yang kurang lebih untuk selanjutnya, jadi untuk kita membagi juga pasien dengan resiko infeksius dok. Jadi jika pasien tersebut memiliki batuk yang lebih dari 2 minggu atau keluhan yang mengarah ke tuberkulosis, jadi kita akan langsung arahkan ke menuju ruangan P2P dokter. Untuk pasien yang non infeksius atau misalnya batuk yang kurang dari 2 minggu atau dengan suhu yang normal atau dengan suhu yang tidak begitu tinggi dan tidak mengarah ke tuberkulosis, maka akan langsung ditempatkan di antrian biasa dok, dengan tetap menggunakan seluruh pasien tetap menggunakan masker seperti itu. Dan untuk pendaftaran pasien, jadi kita mulai dari pukul 8 hingga pukul 11 untuk Senin sampai Kamis, dan untuk hari Jumat kita selesai di pukul 10 dok. Untuk syarat-syarat untuk pasien pendaftar, jadi dibedakan untuk pasien baru nanti KTP ataupun KK. Untuk pasien yang belum memiliki KTP misalnya anak-anak dan jika memiliki BPJS, kita minta untuk pasien membawa untuk kelengkapan rekam medis. Untuk pasien lama ditambahkan dengan kartu berobat. Jadi selanjutnya untuk nanti akan dari petugas pendaftaran akan mengidentifikasi dari nama pasien, tanggal lahir, alamat, kepala keluarga dan nomor rekam medisnya, dan juga hak dan kewajiban akan sepintas kita berikan informasi. Setelah itu pasien kita arahkan untuk membaca hak dan kewajiban yang sudah tertempel sudah ada di expander yang berdiri di samping dari pendaftaran. Dan untuk pengajian rencana asuhan dan pemberian asuhan, jadi yang pertama nanti kita akan melakukan proses kajian awal yang dilakukan oleh dokter dan perawat ataupun bidan dok. Jadi nanti melengkapi meliputi dari status fisik, neurologis, mental, sosio spiritual, ekonomi, dan pencapaian keluarga dan lain-lain. Selanjutnya ditulis kita dengan SOP diberikan form tersendiri. Selanjutnya nanti kajiannya akan ditulis di Simpus rekam medis menggunakan kita sesuai format dari Simpus tersebut yang sudah melingkup dari SOAP. Untuk selanjutnya, jadi jika diperlukan nanti akan diberikan pemeriksaan laborat untuk penunjangnya seperti itu. Dan untuk pelaksanaan pelayanannya, jadi nanti ini berkaitan dengan penulisan. Jadi nanti akan ditulis di rekam medis secara elektronik, maupun jika pasien ataupun jika menggunakan lembaran formulir, maka kita akan
berikan secara manual, jadi kita double dok, jadi ada yang elektronik maupun yang konvensional seperti itu. Terus akan dilakukan monitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti dari proses serangkaian pelayanan tersebut. Untuk selanjutnya, untuk rujukan pemulangan dan rujukan balik, jadi pasien yang akan dirujuk nanti atas pertimbangan dokter, perawat atau bidan, perawat dan bidan nanti akan mendapatkan instruksi dari dokter jika perlu pasien itu untuk dirujuk untuk penunjang maupun untuk terapi. Jadi pasien yang akan dirujuk nanti dibedakan antara emergensi dan non emergensi, nanti akan dijelaskan di SK tersendiri di bagian rujukan 3.6. Jadi selanjutnya untuk rujukan balik nanti kita akan merespon dari rumah sakit dan kita akan menindaklanjuti saran dari rujukan tersebut, misalnya apakah pasien itu bisa dilanjutkan pengobatan di puskesmas ataupun nanti pasien tersebut harus dirujuk kembali ke rumah sakit tersebut, seperti itu. Nanti untuk dari proses evaluasinya akan kita catat di rekam medis. Jadi selanjutnya tadi untuk rujukan, terus selanjutnya untuk kriteria pemulangan pasien. Jadi kita ada beberapa kriteria yang tersampaikan di SK. Jadi untuk pasien umum, jadi tidak mengalami demam lebih dari 24 jam, terus mengalami kemajuan keadaan klinis, terus vital sign-nya sudah membaik. Nanti kita akan arahkan untuk pasien kontrol 2 hari selanjutnya. Untuk pasien gawat darurat, misalnya pasien dengan sesak, berarti sesaknya sudah membaik. Nanti untuk tindakan luka sudah tidak dapat perdarahan ataupun kita evaluasi dari bentuk lukanya. Misalnya lukanya sudah terjahit, sudah rapi, nanti kita akan izinkan pulang. Untuk pasien persalinan, jadi pasien tersebut sudah tidak mengalami perdarahan, sudah tidak ada demam maupun bengkak ataupun gejala-gejala yang lain. Misalnya pasien merasakan kok terlalu lemas, terus untuk jalan ke sembayangan, maka akan kita evaluasi ulang sebelum pasien tersebut dipulangkan. Untuk juga yang kedua, pasien mengalami kemajuan gejala klinis, misalnya yang tadinya mengeluh ada keluhan, terus keluhannya sudah berkurang, terus vital sign juga sudah kembali membaik, terus juga pasien juga harus pulang dengan persetujuan dokter. Untuk pasien persalinan sudah menyelesaikan administrasi dan kita arahkan untuk kontrol 2 hari setelah pulang dari puskesmas. Untuk pemulangan bayi, jadi jika bayi itu sudah mau meminum ASI atau minumnya sudah pintar, selanjutnya tidak ada sesak nafas atau retraksi, tidak ada demam, sudah mendapatkan suntikan Vitka dan HB0 dok. Kurang lebih seperti itu dokter. Nanti selanjutnya ini pemulangan supaya tak baca lagi nih di atas kriteria pemulangan pasien umum. Iya. Ya. 1. Pasien tidak mengalami demam selama 24 jam tanpa pemberian antiseptik. Maksudnya apa? No. Antipiratik dokter, maaf dok. Gitu. Ini pasien apa? Ini ya dok, misal ini pasien yang kadang juga ada persalinan yang disertai dengan demam dok, seperti itu. Nanti ini kan persalinannya kan ada di bawah ini. Kriteria pemulangan pasien persalinan, pasien termenggerakkan, gitu. Pasien mengalami ini persalinan yang ada gangguan panasnya, maksudnya ya. Iya dok. Biasanya Ini kan ada pemulangan. Iya dok, maaf dok. Ini posisinya salah dok. Pasien mengalami kemajuan klinis, maksudnya apa ini? Maksudnya Ini kan bukan rawat inap ya. Iya dok. Ini pemulangan yang tadi sudah jelas. Pemulangan gawat darurat, itu kan yang di IGD. Iya. Pemulangan persalinan, berarti yang di persalin. Kalau yang di atas ini pemulangan pasien apa ya? Ini yang jelas. Nah, selanjutnya udah ya mas, yang itu yang D adalah rencana usulan kegiatan dibuka disusun dengan melibatkan riset dan infrastruktur berdasarkan rencana 5 tahunan puskesmas. Dari 5 tahunan dibikin RK, ya kan? Ya. Jadi yang diminta dan untuk
Ini adalah regulasi. Ada RUK 2022. Maaf, 23. Sama RK berapa? 2000 dapat ya. Mana ada? Kalau yang 2024-nya memang belum diatur di sini Bu. Tapi sudah kalau nah, ini memang satu file dan sudah ini yang 2024 ini. Satu anu. Tapi memang yang masuk PDF itu 2023. Ya. Karena yang diminta adalah RUK tahun N dan RUK N+1. Ya Bu ya. Oke. Terus, gimana nanti sih Mbak upload itu? Bukti analisis identifikasi itu, kemudian notulen yang yang Februari, kemudian PKB 2022 Referensinya dihapus nanti ya. Dan kali ulang tahun. dihapus di lagi. Iya. Oke. Karena itu diminta. Jadi dihapus lagi. Terus ada hasil analisa kebutuhan masyarakat, benar kan? Foto Bu. Oke. Sudah dihapus? Sudah. SKN sudah. Ada yang jawab sudah. Ada hasil analisis data kinerja enggak? Identifikasi kebutuhan daerah masyarakat yang kinerja tadi nggak dimasukkan lagi Bu. Kinerja masukkan lagi, jadi diminta. Di EPI, jadi memang sering mengulang angkutan Mas. Oh, berarti kan yang tadi di poin 1.1.1 Ini yang ini diminta lagi adalah dicek ya, tulis. Ada yang tulisannya enggak Ibu? Siapa yang mau tulis? ada. RUK tahun 2023, RUK tahun 2024, terus rencana 5 tahunan rencana. Ya, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. Sudah. Terus ada bukti pertemuan penyesuaian RUK. Ini Insek Bu, Insek Februari. Dari yang tahun berapa? Tahun 2020, 2023. Oke ya. Panggilannya siapa? Bahasana. Uus, cukup pendek dong. Cukup pendek dong. Uus saja. Oh, Uus. Mbak Uus. Mbak, itu rata-rata per bulan berapa Mbak? Sampai 50 dong. Persalinan untuk persalinan sampai 50. Per bulannya ya? Iya. Antara 40 sampai 50. Berarti kalau dihitungkan seharinya mesti ada Mbak? Kadang ada dong, tapi kadang juga ada, tapi satu hari kadang-kadang sampai 3 sampai 5 gitu dong. Oke, kan ada yang makan siang, ada yang makan sore, malam, ada yang makan pagi kan kalau nginep persalinan. Iya. Terus itu caranya gimana? Kalau untuk makan
Untuk petugas yang memasak juga tidak ada dok. Jadi orangnya sendiri atau membeli makanan sendiri. Gitu. Terus caranya memberitahu pasien gimana? Kita tetap memberikan, kita hanya bisa memberikan pelayanan untuk persalinannya, tapi untuk konsumsi atau makanan atau nutrisinya kita tidak bisa menyediakan karena tidak ada yang memasak juga, juru masaknya tidak ada, dan selama ini memang tidak ada kayak apa ya SOP-nya untuk kemudian yang seperti itu makan. Dan itu setelah persalinan atau sebelum persalinan kita tetap memantau makanannya pasien dok, karena dari bidan kita tetap memantau. Kalau pagi dari ahli gizinya juga masih tetap memantau, karena ahli gizinya kan berarti adanya di pagi hari, nggak sampai sore juga. Memantaunya ada SOP memantau enggak? Edukasinya ada dok, SOP edukasinya, edukasi gizi. Di berapa ini? Di mana? Ini edukasi kepada pasien atau SOP edukasi, SOP pemberian edukasi kepada keluarga pasien apabila menyediakan makanan dokter. Nanti untuk makanannya tetap dipantau dari ahli gizi dok. Kita anjurkan untuk yang gizi seimbang dan juga tinggi protein dok. Mana ada di SOP-nya ada mas? Ada dok. Berarti bunyinya SOP apa itu? ini SOP tentang edukasi kepada keluarga yang membawa makanan dok. Itu 5 berapa? 531A. 351. Ah ya, ada lagi SOP ini konseling gizi, terus yang kedua pemberian edukasi kepada pasien yang membutuhkan makanan. Ini. Ini kan berarti itu tugas gizinya. Iya, betul Pak. Perkenalkan dulu ya Pak, saya Italia, petugas di sini diskusikan. Mbak siapa jangan namanya? Rita. Lita. Iya, Rita. Rita dok. Rita. Y. Oh, Mbak Rita. Y, Bapak. Pemberian edukasi pembatasan kepada pasien. Keluarga pasien ada mobilisasi beberapa semuanya makanan yang berhubungan dengan penyakit pasien tidak coba tugas ini saya buat bagi pasien penyakit pasien edukasi menjadi ke ruang perawatan pasien. Ini ruang perawatan apa? Ruang persalinan. Biasanya kami visit dengan dokter. Sekalian nanti petugas saya memberikan edukasi kepada keluarga yang menjaga di situ. Peserta pasiennya juga kami edukasi tentang makanan apa yang perlu dikonsumsi selama menjelang persalinan dan pasca persalinan, seperti itu Bapak. Ini tidak spesifik persalinan ya kayaknya ya. Di unit terkaitnya masuk ruang mampu persalinan dan kedokteran dan MM Bapak di unit terkait. Tapi mungkin memang kalau kurang spesifik akan kami perbaiki. Iya, ini di situ ada ruang rawat inap. Di ruang mampu persalinan Bapak. Nah itu loh tulisnya. Di unit terkait coba kita cek ini. Oh, gitu.
ada rawat inapnya. Terus TFC-nya ada, ruang TFC. Itu sudah kami revisi Bapak. Sudah ada yang baru nih. Itu yang lama nih. Saya tampilkan di Ini ditampilkan di SHSN Bapak. Oh, tapi belum diupload. Sudah Bapak. Sudah. Sudah, nih, sudah. Bayaran saya. Nih, yang sudah. Oh, saya berarti ya ini upload kapan ini? Itu uploadan yang ada sedikit revisi Bapak. Oh, itu. Dan ini saya ada ya. Tadi betul-betulnya sama sama. 351 edukasi kepada. Jadi belum konseling ya kayaknya ya konseling ya. Coba, oh bukan. Berarti yang SOP apa enggak? SOP Edukasi, edukasi, oh ya edukasi edukasi. Bukan, ini saya sudah bukan juga ya. Ada dokumen bukti waktu penyusunan bukti pertemuan ya. Bukti pertemuan penyusunan RUK baik RUK 2023 maupun RUK 2004 yang melibatkan riset maupun lintas program. Ada kan? Ada Bu. Ya, terus tolong segera di-upload. Ya. Tetap harus diupload per file. Salah satu aja bulan ya, terserah semuanya. Misalnya oh ini contohnya nanti besok kan tinggal lihat ke saya ini dokumennya minlog riset dari bulan minlog 1, 2, 3, 4 atau minlog bulanan. Jelas ya, caranya kan kita rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas disusun bersama riset program sesuai dengan alokasi anggaran koordinasi. Yang diminta adalah regulasi maaf, Puskesmas Sikatu ini sudah BOD belum? Belum. Anggarannya bareng dinas atau sendiri? Dari dinas. Jika dan BOK. Tapi di dinas apa dipegang Puskesmas sendiri? Di dinas pembentukan bendaharanya. Bendaharanya di dinas? Ya. Mekanismenya gimana mekanisme pengambilan uangnya? Sampai di bendaharanya ada bendahara nggak? Ada Bu. Izin Bu. Untuk pengembalian tarif atau kita punya DPR-nya ikut DPR dulu. Jadi nanti bendahara apa? Bendahara. Untuk pengembalian tarif atau kita apa itu ada DPR-nya nanti ikut dari dinas. Betul. Metodenya nanti ditransfer ke rekening Puskesmas melalui dinas. Nanti baru saya ambil uang menggunakan cek. Itu juga rekeningnya rekening dinas. Kita hanya diberikan ceknya. DPA-nya itu tidak dinas ya. Betul nggak boleh ya. Maksudnya kasih. Iya. Kasih. Pengembalian satu. Retribusi. Nah. Pertanyaan saya, pagunya jenengan kan setahun dari bentukan tau? Berapa pagunya? Untuk income atau retribusi itu 75 juta. Setahun ya. Nah, kapitasi berapa? Kalau JKN 1,6 M. JKN tetap melalui dinas juga? Enggak, kalau JKN sudah ada bendaharanya itu sudah ada bupati. langsung DPA-nya DPA sendiri, tapi masih cabangnya dari dinas. Cuma kita nyari sendiri. Input di input SPPD sendiri. sendiri.
BPA belum. Ya, nanti Terus, BPA. 38. Untuk 38 yang A, Dok, ini penyelenggaraan rekam medis dilakukan secara berurutan. Jadi ada beberapa kegiatan di dalamnya, yaitu registrasi pasien hingga termasuk riwayat alergi obat 1 sampai 10, Dokter. Ada petugas rekam medis di situ? Ada, Dokter, ada di sebelah saya, Dok. Ya, untuk menjelaskan. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Esi, petugas rekam medis di Puskesmas Cikadu. Nah, RME belum lah di situ. Pribun, Sudah rekam medis elektronik belum? sudah pakai Simpus, Pak? Oh, sudah. Oke. Ini kan sudah lama megang di rekam medisnya. Di Puskesmas Cikadu 2 tahun. Sudah 2 tahun. Oh ya, harusnya bagus rekam medisnya. Ayo, lanjutkan. Mbak SK apa ini? Esi. ST. ST. Esi. ST. Oh, ST. Esi, Pak, ini, Pak. Ya, lanjut Mbak ST. Sudah ada semua SOP-nya? Untuk SK-nya dulu ya, Pak. Ya, Mbak. SK penyelenggaraan rekam medis. Ini dimulai dari registrasi pasien. Registrasi pasien itu pendaftaran pasien ya, dimulai dari proses identifikasi pasien. Pasien didaftarkan, lalu Mbak ST, Mbak stop. oke, Ya, itu mengingatnya coba di nomor 7 sih, lihat tadi. nomor 7 nih, Pak. Iya, ini masih salah ya, Pak. Nanti diperbaiki. Ya, ini itu belum terbit waktu SK ditandatangani itu kampus. Ya, terus lanjut Mbak. Ini relatif lengkap sih. Dimulai dari registrasi, terus pendistribusian. Ya. Ya, terus lanjut Mbak. Isi rekam medis, pengisian informasi medis dilakukan oleh dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang ada di ruang pemeriksaan. Lalu untuk pengolahan data dan pengambilannya, karena sudah pakai Simpus, kodenya. Jadi kita tinggal mengetik aja nama penyakitnya, nanti disesuaikan dengan kode ICD tanya. Mulai kapan? Simpusnya mulai Simpus. April, Pak, April 2023. Oh, persiapan aplikasi bagus. Iya, soalnya dari dinas kesehatan kan ke anggarannya mungkin Oke Mbak. di sini juga dijelaskan untuk makanan seperti Oh iya, Pak. Enggak, yang kita adalah dokumen bukti. Kalau ini kan analisis ya. Dokumen bukti pelaksana coba dibaca EP-nya tuh. Coba dibaca EP-nya. Ya. Bab 2.1 standar 211A itu yang diminta adalah dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Nah, kebutuhan dan harapan masyarakat itu yang diminta di dalam PP ini adalah ada regulasi
regulasi berarti SK tentang identifikasi kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat. 2 SOP. Ada kan? Yang harus ada lagi adalah ada bukti, ini dokumen bukti sekarang. Dokumen bukti tentang identifikasi kebutuhan dan harapan yang merupakan sasaran pelayanan UKM sesuai yang ditetapkan oleh Puskesmas. Yang kedua adalah data dukung identifikasi itu kapan dilakukan. Ya, contohnya misalnya kalau itu dilakukan dalam bentuk pertemuan, kembali lagi ke daunnya, ada nggak kalau pertemuan itu dilakukan? Atau ada lain mekanisme lain di Puskesmas. Jadi Puskesmas tetap recording in progress di SK regular identifikasi kebutuhan. Di paparan ibu kampus saja kan, nih. Jadi satu itu kan ada jenis-jenis pelanggaran, kan? Jenis juga dari terutama yang pengembangan kan berdasarkan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Identifikasi kebutuhan masyarakat itu jangan lupa harus ada hasil dari hasil SPK, ya kan? Ada hasil musrenbang, ada hasil dari Minlog Pinsek. Macam-macam. Sudah ada itu data-datanya. Ya. Itu SOP, SK, oke udah. Bukti analisisnya ada. Terus hasil musrenbang, oke. Setiap desa ada, Bu. Terus apalagi SPK yang belum? Pendataan PHPS. SPK. SPK kami kan sudah. Kalau identifikasi kebutuhan, itu dianalisis Mbak. Jadi tidak ada PSPK. Kami karena di tahun kemarin 2002 itu tidak ada pendataan PSPK, hanya ada intervensi lanjutan. Terus kami mengambilnya dari di tahun ini itu adanya dari pendataan PHPS. Ini bisa jadi semua kegiatan yang ada di dalam KAK dan dalam program peningkatan mutu sudah terintegrasi dengan RUK Puskesmas Cikadu. Kemudian lanjut dokter ke yang 511B. Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan mengevaluasi program peningkatan mutu. Yang pertama, jadi implementasinya ini dibuktikan dengan bukti pelaksanaannya dibuktikan dengan jadwal pelaksanaan dari implementasi program yang telah disusun dalam KAK. Seperti tadi dipaparkan dokter, ini pelaksanaannya selama 1 tahun. Kemudian jadi kami mengimplementasi dan melakukan evaluasi pada pelaksanaan atau implementasi itu. Ini bukti implementasinya. Yang pertama kita mengadakan rapat evaluasi hasil implementasi atau hasil pelaksanaan program peningkatan mutu. Ini bukti rapatnya. Ini bukti rapat yang bulan September yang kemudian hari hasil rapat didapatkan evaluasi peningkatan mutu. Ini rincian hasil evaluasinya dari berbagai kegiatan yang sudah disusun dalam KAK. Misalnya ini workshop mengenai peningkatan mutu, ini hasilnya sudah dilakukan. Kemudian dari hasil workshop kita mengevaluasi untuk mengadakan rapat tersendiri untuk meningkatkan kehadiran peserta dalam rapat peningkatan itu. Kemudian
melanjutkan ke 511 yang C. Dari EP, tim mutu menyusun program peningkatan mutu dan melakukan tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan. Jadi dari EP ini kami menyusun program rencana program peningkatan mutu. Pertama, ini rencana peningkatan mutu dan hasil pelaksanaannya kita jadikan satu. Yang pertama, penetapan indikator ini direncanakan pada Desember, kemudian ini sudah terlaksana. Kemudian rencana pemasangan etika batuk ini sudah dilaksanakan 3 bulan sekali, ini di pelaksanaannya. Kemudian ini hasil pelaksanaan dari program peningkatan mutu. Kemudian dari itu tindak lanjut dari program peningkatan mutu yang sudah dilaksanakan. Ini hasil evaluasi program peningkatan mutu. Kemudian B-nya tindak lanjut upaya peningkatan mutu yang dilaksanakan. Ini tindak lanjutnya dilakukan sosialisasi ke Linsek kedua pada bulan Mei, kemudian meminta atau menggalang dukungan atau komitmen dari lintas sektor untuk meningkatkan mutu puskesmas. Ini hasil evaluasi dari program peningkatan mutu. Kemudian yang poin 5.1.1 yang D, program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas sektor dan lintas program serta dilaporkan secara berkala kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi program peningkatan mutu ini sudah kami komunikasikan dengan Linsek pada Linsek Februari, Linsek Mei, dan Linsek Agustus. Ini bulan rapat dan ini di dalamnya hasil pertemuan ini dari pemaparan PJ mutu, sosialisasi indikator, mutu prioritas, sosialisasi laporan PMP, hasil pelaksanaan manajemen risiko, komunikasi program peningkatan mutu TV, peningkatan puskesmas, sosialisasi, dan ada sosialisasi posbidu. Ini sudah dikomunikasikan dengan Linsek di Pak Dokter. Kemudian yang poin lainnya komunikasi dengan lintas program. Ini sudah kita komunikasikan dalam setiap kegiatan logmin. Setiap logmin pertama dan logmin bulanan berikutnya selalu dikomunikasikan tentang program peningkatan mutu. Ini kita bulan Februari. Baik, ini logmin bulan Februari. Ada fotonya ya. Baik, mungkin karena ukurannya terlalu besar nih Pak, kita skip. Untuk yang komunikasi dengan dinas kesehatan, ini bukti komunikasinya melalui laporan peningkatan mutu dalam triwulan 1. Ini pengiriman hasil program peningkatan mutu. Data
kirimkan pada bulan April 2023 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dan Yankes. Lanjut Pak Dokter yang 5.12 ya. Lanjutnya ya saja di ini. Baik, pada program 5.12 ini yang A, terdapat kebijakan tentang prioritas peningkatan mutu pelayanan dan pencapaian sasaran keselamatan pasien dan PDI. Ini beliau di Kepala Puskesmas sudah membuat kebijakan berupa SK indikator mutu pelayanan Puskesmas. Jadi melalui Putusan Kepala Puskesmas nomor 440/SK/SK-076/2023. Ini SK-nya. Kemudian di dalam SK ini ada lampiran beberapa indikator mutu yang telah ditetapkan untuk semua unit-unit pelayanan. Ini ada indikator. Nah, kalau yang unit pelayanan, kalau untuk indikator mutu nasional memang sudah wajib ini tetap dilaksanakan di Puskesmas. Itu ada 6 indikator. Ini hasil penentuan indikator mutu di Puskesmas, kemudian target yang harus dicapai ini dari mutu prioritas Puskesmas, kemudian mutu tiap-tiap unit pelayanan, kemudian ada indikator di UKM, indikator di UKM pengembangan, indikator di UKM, di UKP dari unit pendaftaran, pemeriksaan umum sampai dengan unit konseling terpadu. Kemudian dari hasil penentuan indikator itu kita susun profil indikator yang menjelaskan tentang indikator mutu sehingga mudah dipahami di unit pelayanan dan yang di laporan. Ini kami sudah menyusun profil indikator berupa buku. Ini hanya covernya satu. Ini sama isinya Pak. Jadi ini profil indikator dari Puskesmas. Ini profil indikator mutu dari Puskesmas Cikadu tahun 2023. Lu gabungan ya, INM, prioritas sama pelayanan. Oke, semuanya Pak Dokter, ini sudah satu profil untuk semua indikator. Ya. Kemudian kita melanjutkan ke 512 yang B. Ini EP-nya dilakukan pengukuran indikator mutu sesuai dengan profil indikator. Jadi kami melakukan pengukuran indikator sesuai profil. Ini adalah bukti pelaksanaannya dalam 1 tahun dan dari bulan Januari. Terakhir kita mengukur pada bulan September ini hasil yang baru kita dapat sampai dengan bulan September tahun 2023. Jadi ini bukti pelaksanaan pengukuran indikator yang sesuai dengan profil. Kemudian berapa bulan sekali? Pengukuran indikator dilakukan 1 bulan sekali, terutama untuk INM karena harus dilaporkan setiap bulan. Kecuali yang untuk kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat di INM kita laporkan pada bulan Juni. Jadi pada bulan Juni tahun ini hasilnya 83,60%. Di INM hanya pasien yang dilaporkan pada bulan Juni. Kemudian untuk indikator yang lain kita tetap melakukan setiap bulan.
Kemudian kita melanjutkan 5.1.2 yang poin C. Ini dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu puskesmas berdasarkan tindak lanjut dan rencana perbaikan. Setelah kita melakukan upaya peningkatan mutu, kita mengevaluasi hasil pelaksanaannya berdasarkan tindak lanjut yang sudah kita lakukan setelah melakukan evaluasi. Ini bukti pelaksanaannya di rapat rapat evaluasi tindak lanjut peningkatan mutu. Ini dilaksisnya dan disusun tindak lanjut dan evaluasi terhadap program peningkatan mutu. Ini jadi satu dengan rencana tindak lanjut dengan tindak lanjutnya jadi satu tabel ini Pak. Ini dari analisis, kemudian ini tabelnya rencana. RTL dan TL-nya jadi satu. Oke. Rencananya di tab ini, kemudian TL-nya di kolom berikutnya. Kemudian untuk yang 513 yang D ini tadi jadi satu dengan yang ini, jadi kita dokumennya sama pada yang 51 ini karena jadi satu tabel. Kemudian yang 513 yang E ini dilakukan pelaporan indikator mutu kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan daerah kabupaten sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ini bentuk laporan kepada Dinas Kesehatan, ini bidang Yankes, berupa surat pengantar dan isi laporan peningkatan mutu dan hasil analisisnya. Baik, kita lanjut ke 514 nggih Pak Dokter. Menguji cobakan. Baik, yang 514 yang poin A, terdapat bukti puskesmas telah menguji cobakan rencana peningkatan mutu berdasarkan kriteria. Ini kami membuat PDSA peningkatan mutu. Jadi kami melakukan PDSA untuk peningkatan mutu dari indikator prioritas puskesmas. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter, jadi kami melakukan PDSA untuk presentasi persalinan di Fasyankes yang belum 100%. Ini PDSA-nya kami dari analisisnya tadi seperti disampaikan Bu Dokter. Dari faktor environment ini masih banyak jumlah dukun bayi yang mengikuti persalinan, kemudian kurang kesadaran dukun bayi mengenai peran dan besarnya risiko sebuah persalinan. Kemudian sebagian masyarakat masih terbiasa bersalin dengan dukun bayi. Kemudian dari indikator mutu ini, prioritas ini kami melakukan analisis, mencari akar penyebab masalah, alternatif solusi. Kemudian kami menjadwalkan waktu 3 bulan untuk melihat solusi yang mau kami lakukan. Ini POA-nya. Ini dari hasil
hasil analisis Fishbone yang pertama jumlah hemoglobin bayi yang menetes masih banyak. Ini cara penanggulangannya melakukan kemitraan, mengunjungi dukun dan yang masih menolong persalinan. Kemudian sasarannya semua dukun bayi yang ada di wilayah kerja. Kemudian batas waktunya April 2023. Ini dilakukan di desa yang masih terdapat dukun bayi yang menolong persalinan. Nah, yang melakukan atau penanggung jawabnya Ibu Pujiatun sebagai penanggung jawab UKM. Kemudian biayanya sesuai dalam RUK untuk kegiatan-kegiatan babi kue. Kemudian ini USG atau pemilihan indikator untuk prioritas. Kemudian ini hasil dari PDSA-nya. Jadi dari latar belakangnya capaian ibu bersalin yang masih kurang bersalin di Sankes yang masih belum 100%. Ini untuk plannya inovasinya kami melakukan kemitraan dengan dukun bayi dengan menekankan peran sebagai pendamping ibu hamil, pendamping ibu bersalin, pendamping ibu dalam nifas dan untuk persalinan di Pasyagas. Kemudian pelaksanaannya membuat pelaksanaan kegiatan kemitraan pada 29 April. Kemudian dari hasil itu semua dukun bayi berangkat dalam koordinat pelaksanaan babi kue dan telah dilakukan pertemuan. Kemudian tadinya kita melakukan analisis bahwa kemitraan dengan dukun dilakukan, namun belum menunjukkan hasil yang sudah menunjukkan hasil, namun belum signifikan yang dibuktikan dengan masih adanya ibu yang bersalin di dukun. Hal ini disebabkan karena merubah perilaku membutuhkan waktu yang lama. Kemudian untuk RTL-nya kami melakukan monitoring secara berkesinambungan terhadap program tersebut agar capaian persalinan dalam Pasyagas mencapai 100% dengan melakukan kolaborasi Dinas Kesehatan, Puskesmas dalam penyelenggaraan inovasi tersebut. Kemudian implementasinya kami melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan INSEK. Kemudian hasilnya sudah dilakukan sosialisasi. Kemudian untuk evaluasinya kami memantau hasil capaian ibu bersalin di Pasyagas dari bulan ke bulan, dan ini didapatkan meningkat dibanding bulan sebelumnya. Nah, kemudian ini bukti pelaksanaannya ada grafik persalinan di Pasyagas yang pada September ini sudah hampir mendekati 100%. Kemudian ini analisanya Januari 82 dari 87 ibu hamil, Februari 51 dari 54 ibu bersalin, Maret 40 dari 41 ibu bersalin. Ini sudah di Pasyagas. Kemudian untuk tadinya capaiannya masih fluktuatif naik turun sesudah pelaksanaan uji coba kemitraan dengan dukun bayi. Ini namun di bulan September ini capaiannya sudah tinggi, yaitu sekitar 59 dari 59, berarti sudah 100% ini dari bulan September. Jadi untuk actionnya meningkatkan koordinasi antar tim memonitoring kegiatan dan capaian dan mempertahankan koordinasi antar INSEK dan antar program untuk kesinambungan inovasi dari Puskesmas. Ini hasil capaian peningkatan persalinan di Pasyagas. Ini grafiknya. Kemudian ini bukti pelaksanaan pertemuan babi kue. Ini daftar dukun bayi yang hadir, ini banyak sekali Pak Dokter. Ada 75. Rombongan. Oke, kemudian kita lanjutkan ke 514 yang C.
keberhasilan program peningkatan mutu di puskesmas dikomunikasikan dan disesuaikan pada lintas program dan lintas sektor serta dilakukan pendokumentasian kegiatan program peningkatan mutu. Itu jadi satu ya, SK Payo. Terus dokumen bukti capaian sudah ada. Dokumen tersedianya rencana kegiatan berdasarkan analisis. Dan ya. Terus ada bukti keterlibatan lintas program dan lintas sektor. Ya, Lokmin itu Lokmin Linsek dan Lokmin Puskesmas. Yes, yes. Nah, saya mau tanya nih PJUKM-nya. Coba kalau penggalian informasi untuk Linsek bagaimana? Kalau untuk penggalian informasi untuk Linsek kan kita pada waktu pelaksanaan Linsek itu di situ kan kadang ada yang memberikan masukan, ada yang pokoknya tentang puskesmas di situ. Nah itu nanti kami analisis, kami identifikasi dulu. Terus setelah itu diidentifikasi, terus kita berikutnya itu dilakukan identifikasi di tingkat puskesmas dulu dan dianalisa. Ya Mbak, terus setelah dianalisa itu misalnya ternyata jadi ada masalah, terus kita lakukan untuk bahan pertimbangan di kegiatan tahun berikutnya seperti itu. Oh, berikutnya apa bulan berikutnya? Tergantung jenis masalahnya apa Bu. Ya. Misalnya bisa ditindaklanjuti di tahun itu yang tidak memerlukan biaya dan sebagainya. Pernah enggak yang tadi permasalahan 3 masalah besar tadi ya, yang ditampilkan di puskesmas, yang persalinan Kemenkes, terus intervensi sama DPP, itu peran Linsek apa enggak? Kalau terutama di masalah yang pertama Bu, kebetulan memang di puskesmas kami itu masih ada cakupan persalinan yang dengan dukun, makanya kita sangat butuh banget peran lintas sektor dalam masalah ini, terutama dari pihak desa. Dan di desa kami itu masih ada terutama 2 desa yang masih tinggi cakupan persalinan dengan dukunnya, itu Pak Kadesnya sama tokoh masyarakatnya itu yang sering kami panggil itu untuk mengedukasi ke masyarakat dan terutama dukun bayinya. Terus hasilnya gimana? Untuk jumlah dukun bayinya masih berapa Mbak? Dari 7 desa itu? Dari 7 desa itu ada sekitar 54 dukun? Iya. Terus itu kan sudah diedukasi tuh sama Pak Kadesnya dan sebagainya. Ada nggak perubahan peran dari dukun itu terhadap masalah kesehatan ibu anak, terutama tentang ibu bersalin atau Alhamdulillah ibu nifas gitu? Alhamdulillah ada. Dari tahun cakupan persalinan saja dibandingkan tahun kemarin sampai sekarang itu alhamdulillah sudah menurun. Cakupan persalinan yang dengan dukun itu sudah menurun, terus yang dengan persalinan nanti sudah mulai meningkat. Tidak ada ini Mbak, upaya peran misalnya kan kewenangan dukun dibedakan dengan kewenangan bidan, itu tetap dilibatkan, karena kalau kita langsung memutuskan nggak bisa tuh, bukan nggak bisa kan, tentunya akan terjadi penolakan yang nggak kita inginkan juga ya, apalagi kalau dukunnya itu sudah berpengaruh. Nah misalnya gini, tetap digandeng puskesmas, ada pembinaan rutin ya untuk dukun. Nanti saya lihat itunya, ada bukti pembinaannya. Itu misalnya tadi, Bu sekarang Mbak dengan nggak boleh persalinan, tapi misalnya dibantu untuk perawatan ibu setelah melahirkan atau bayinya gitu, mulai dibagi sedikit-sedikit, mulai dibagi ke situ gitu loh Mbak. Jadi jangan yang itu harusnya ranahnya bidang kesehatan tetapi masih dia lakukan. Mungkin itu yang perlu dukungan lintas sektor. Kalau puskesmas sendiri susah memang saya rasa, jadi agak berat gitu. Terus ini Bu, izin jawab lagi. Untuk tadi kan kita memang ada inovasi Bu, ada inovasi
kolaborasi kemitraan bidan bersama dukun bayi. Nah, di dalam kegiatan itu kita tidak menghentikan peran dukun langsung, itu tidak, Bu. Tapi hanya mengalihfungsikan peran dukun yang tadinya penolong persalinan itu menjadi mitra. Berarti menjadi mitra kami. Itu tetap kita fungsikan dukun. Kalau misalnya persalinan ke vaskes, ke puskesmas, itu dukun tetap mendampingi, Bu. Nah, peran dukunnya yang tadinya menolong persalinan itu beralih fungsi menjadi perawatan bayi, perawatan ibu bersalin, ibu setelah bersalin, seperti itu, Bu. Terus kalau misalnya ada ibu hamil yang belum periksa, itu ya kita sudah masih mengalih fungsikan mbak dukun. Kita sengaja punya kontak, ada yang punya HP, itu kita punya kontaknya mbak dukun. Kadang kita bahasanya orang Jawa mengorangkan seperti itu loh, Bu, ngewongke mbak dukun, sehingga dia itu tidak merasa tersaingi oleh bidan seperti itu. Makanya kita bersama-sama membawa ibu hamil yang mau bersalin itu ke puskesmas. Itu juga sangat besar peran dukun seperti itu, Bu. Kalau kita meninggalkan langsung, kita malah justru tidak bisa, Bu. Atas itu. Ya, berarti kalau tadi dilihat capaian permasalahan 3 besar tadi, dari kan 100% tuh 67 sekian persen, masih ada dukun yang melakukan persalinan. Kalau dilihat ini kan sebenarnya sudah beralih peran nih, masih ada nggak? Atau sudah sama sekali semua sudah ditolong oleh nakes? Enggak, sampai maksudnya gini, Bu, di tahun 2022 itu masih sekitar ada 8% yang dengan dukun. Tapi alhamdulillah sampai bulan Juli ini itu cakupannya sudah lumayan bagus. Sampai bulan September itu cakupan persalinan dengan dukun itu sudah lumayan bagus. Berarti hanya tinggal berapa yang masih dengan alasan keberjualan seperti itu, Bu. Kata mbak dukunnya ke situ sudah keburu lahir seperti itu. Berarti persalinannya yang ditolong oleh dukun hanya karena masalah itu ya, maksudnya karena tidak sengaja kebetulan tadi itu gitu maksudnya. Jadi yang urgensi ketika aksesnya jauh ya, Mbak? Lumayan, Bu, untuk desa yang paling memang jujur di wilayah kerja kami yang paling banyak melahirkan dengan dukun itu ditundakan dan Telaga Sanak. Memang lumayan ya, tidak lumayan lagi, memang ekstrim, Bu, untuk jalan akses jalan yang ke puskesmas. Malah kadang ada ibu hamil yang masih itu berarti untuk wilayah yang terjauh ya. Ya, oke. Kasih, Mbak. Nih. Tapi tetap diupayakan ya. Iya, Bu. Kalau yang PSPK gimana, Mbak? Hasil PSPK ini belum dibahas ya di sini. Bu, ini yang di sini memang belum ada ya. Oke, kita lanjut. 212. Tersedia SK Kepala Kelurahan tentang fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Di sini ada Yang D dulu, 211D. RUK yang sudah tergabung. Hasil rumusan dari EPB dan C. EPB dan C itu kan berdasarkan permasalahan tuh. Iya. Lanjut. Coba buka. Kan dia sudah hasil analisis program dari Linsek. Terus dari itu. Ini seluruh anggaran dimasukkan ya, Mbak? Sumber anggaran maksudnya bukan hanya box. Coba di scroll ke bawah. Di box semua. Kebetulan memang yang paling mudah itu box dulu sih untuk APBD. Kadang kita menunggu dari dinas kesehatan mau kegiatannya apa itu nanti di awal tahun, Bu.
maksudnya kalau awal tahun gimana? Maksudnya gini, kalau untuk kegiatan kan memang di puskesmas itu, di puskesmas kami itu ada 2 anggaran dari BOK dan APBD. Nah, kalau untuk untuk BOK itu dikelola oleh puskesmas sendiri, tapi untuk APBD itu biasanya dikelola oleh dinas kesehatan. Nah, untuk yang APBD itu kita baru diberitahu kegiatan-kegiatannya itu di awal tahun biasanya. Makanya mendadak, makanya kita tidak bisa, kita mau memasukkan. Enggak ini kan sudah bulan Juni, bulan Oktober. Lah yang RPK-nya yang 2023 masuk belum ada? RPK 2023 ada. Tapi ngapunten Bu, saya izin tanya, yang dimasukkan di RUK ini itu di RUK 2023 apa 2024? Ngapunten saya masih bingung. Kita baca ya, ulangi ya Mbak. Tersedia RUK UKM yang disusun secara terpadu dan berbasis wilayah kerja puskesmas berdasarkan analisa kebutuhan masyarakat dan sudah dibahas di dalam kinerja puskesmas. Nah, RUK ini yang dihasilkan kembali ke EPB sama C. EPB itu adalah berarti berdasarkan hasil analisis dan identifikasi, ya kan? Berdasarkan dari pembahasan lintas sektor maupun lintas program. Yang EPC itu juga capaian kinerja puskesmas. Dia sudah dicapai kinerja puskesmas itu pun sudah dibahas di Linsek dan lintas program juga. Terus termasuk dari memperhatikan PISPK. Oke. Jenengan sudah menentukan kegiatan kan RPK itu kan sudah ditentukan atau RUK 2023 itu kan sudah ditentukan. Itu satu. Dalam menentukan kegiatan RUK, kalau jenengan tadi menyampaikan yang disusun hanya BOK, yang APBD belum, itu malah jadi pertanyaan. Harusnya kalau APBD itu malah lebih rinci, dia memasukkan ke SPD kan 2022 sudah dimasukkan. Kalau BOK itu biasanya masuk pergeseran itu di Februari 2023. Ini BOK jelas sudah bisa nyusun. Kalau yang APBD kok belum bisa nyusun. Jadi di dalam penyusunan RUK itu harus semua sumber anggaran, baik itu yang ada sumber anggarannya maupun tidak ada. Idealnya seperti itu. Nah, pertanyaannya saya, ini BOK sudah disusun, tapi kok yang apakah kegiatannya UKM berdasarkan RUK itu hanya dilakukan bukan UKM dan semuanya, itu hanya sumber dana BOK. Kalau BOK kan pasti UKM saja kan. Ya. Kalau yang APBD mosok belum punya RUK kan sampai sekarang ini sudah bulan sekarang. Jadi kalau lebih bagus lagi, lebih baik itu dalam satu RUK itu sudah menyangkut beberapa sumber anggaran, bukan hanya BOK. Nah itu tadi saya kembali, adakah perubahan revisi RUK? Harusnya kan ada. Awal tahun jenengan hanya punya, misalnya katakanlah tadi sesuai panjenengan yang punya, misalnya nggak mengada-ngada, punyanya yang BOK. Karena yang APBD itu nanti tergantung dinas, nunggu. Loh, lah dinas itu memberikan anggaran ke jenengan kan sudah berdasarkan usulan kegiatan toh. Nggak mungkin dinas langsung ngasih ceplok sekian aja segera digantikan kan enggak? Nah, tentunya kan sudah ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, apakah kebijakan di Pemalang, kalau mungkin saya salah ya, untuk UKM semua dibebankan di BOK, yang APBD untuk apa gitu mungkin. Nah, selama ini penggunaan APBD untuk apa Mbak?
Yang dari dinas. Yang dari dinas, terutama yang dari Keska itu ada kegiatan kelas ibu hamil, ada kegiatan kelas balita, ada itu kan juga UKM. Iya, Kan juga UKM dong Mbak. Berarti kan sudah dari awal sudah ada itunya kan, apa yang peruntukannya. Berarti gini Bu Nun Sewu, ini kan di sini sudah muncul kegiatan kelas bumil sama kelas balita. Berarti sumber dananya ditambahkan dari APBD seperti itu gitu. Betul. Gitu. Iya, itu kan sumber anggarannya 2. Masuk cuma ditulis BOK saja. Kalau jadi sekali lagi dalam menyusun RUK itu harus semua sumber anggaran dimasukkan. Kalau yang belum, berarti dia nggak bakal paling jenengan. Nanti harus ada revisi RUK. Nah, itu penambahan. Ya, nanti menginapnya di mana? Disediakan penginapan nggak? Kalau dinas kami menyediakan di Pemalang Ibu ada hotel. Cuma perjalanan dari Pemalang ke Cikadu itu 2 jam Ibu. 1,5. Jauh banget ya? Iya. Semarang Solo gitu. Nah kemarin Pak Hen belum bisa memutuskan karena menunggu itu. Kak, saya rencana naik kereta Bu. Berarti kalau menginapnya di Pemalang. Boleh kalau mau. Berarti saya nanti turun di stasiun Pemalang. Jam berapa itu? Cuman keretanya saya berangkat jam 6.40. Berarti sampai sana itu sekitar jam 20.15-an. Hampir setengah 9. Berarti Sabtu malam gitu Bu. Sabtu malam. Kamis malam. Sabtu malam saya sudah pulang. Mesir aja Bu. Berarti Kamis malam ya Bu. Kamis malam berarti sampai jam 20 berapa itu kereta? 20.15. Kemarin saya sudah patok dengan Pak Hendra juga. Kayaknya Pak Hendra juga rawuhnya malam. Oh yes ya. Nah ini posisinya gimana Ibu? Apa Ibu menginap dulu di Pemalang, nanti hari keduanya di dekat kami, gitu Bu. Paginya kami jemput. Enaknya gimana Bu? Saya nggak mudah soalnya lokasinya. Bebon, enaknya gimana? Soalnya nanti kalau posisinya Ibu malam, kan pasti datang kan kita mungkin ya Ibu dahar makan malam gitu kan. Nanti setelah itu sampai sini kan mungkin selesai kita ramah-ramah mungkin jam 10. Nah itu masih harus berjalan. Kalau misalnya menginap di sini kan terlalu jauh, masih 1,5 jam ke depan. Bagaimana kalau hari pertama di Pemalang? Ya, Ripon. Hari pertama di Pemalang saja. Nanti pagi kita jemput. Terus? Acara mulai jam Pagi berarti langsung check out saya. Pagi check out. Terus nginapnya di mana Bu? Di Winner biasanya Bu. Di Pemalangnya. Nanti kami tetap jemput, Ibu tetap jemput, Ibu makan kami temani. Baru setelah di hotel kami akan antarkan Ibu. Kemudian besok kita jumpa lagi untuk penjemputan Ibu dan Pak Hen. Terus hari berikutnya Bu nginepnya juga di Winner lagi. Kalau Ibu kesel di dekat kami boleh. Kalau saya manut Bu. Enaknya gimana Bu Kesmas gitu? Jangan saya. Ya boleh, nanti kami siapkan di dekat sini di tempat bidan saya atau di tempat saya maupun seperti itu. Karena memang kami kampung dan tidak ada hotel, ada penginapan. Itu saya malah belum. Saya baru dengar ada nama Bu Kesmas Cikadu. Itu daerah mana Bu? Maksudnya perjalanannya ke arah Purbalingga? Ya, jadi nanti arah Purbalingga perempatan itu belok ke kiri belum sampai. Berarti perbatasan Purbalingga Belik itu nanti Ibu belok ke kiri ke arah Cikadu. Oh Belik, belok kiri ya. Tahu saya Belik ya. Masih salah tadi. Oke. Gini Bu, kalau saya intinya manut ya. Mau seperti itu atau apa nanti tinggal Pak Hen aja. Kesepakatannya Pak Hen gimana? Berarti saya hari pertama malam itu datang nginep di Winner, paginya dijemput. Kalau jadi berarti kalau Pak Hen kesal berarti nginep di dekat yang puskesmas. Berarti itu semalam ya. Langsung paginya, oh ya itu juga nggak apa-apa mau bukan saya intinya manut. Yes. Oke, jadi
Terus kita melakukan pemeriksaan berkala, Dok. Jadi saya melakukan rapor kesehatan karyawan sekaligus posbindu karyawan. Digabungkan jadi satu untuk pemeriksaan kesehatan berkala. Selanjutnya untuk imunisasi, kita masih ada imunisasi COVID, Dok. Untuk hepatitis direncanakan bulan November ini, Dok. Lanjut. Yang terakhir ini ada pelaksanaan konseling terhadap pegawai jika ada penyakit akibat kerja selama ini tidak ditemukan, Dok. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang dilematik saya untuk Mbak Uki. Ada? 16 gitu, Dok. Iya. Ada 16. 125. Ini sebentar dipanggilkan nih, Dok. Iya. Sama Dilema etik siapa tuh? update internal dan tinggal manajemen 16. Dina. Dilema etik. Terus nanti terakhir sebentar itu yang bab 4 ya. Oh, yang PPN yang tindakan Ya. kemarin ikut dibagi tanggal Oh. di belakangnya Bung Kris kemarin. Oh, dari Bukres. Ya. Sudah punya pengalaman berarti. Kedua ya. Dina juga nanti situ undangan Dina. Lagi pumping. Oh, kayaknya kamu di ruangan di atas deh. Kamu dulu kena aku. Itu buka di sini aja. Di itu drive-nya ada. Buka di drive-nya. Dina lagi. Dina ada. Ya. Kan di sini nak. Oke, ini dari Adven Dilema etik. 1, 2, 3, exit. Oh ya gitu. Kopi ya. Foto Mas. Oh, coba. Oh iya. Kan sana orang dulu. Saya Ayu dari KMP 125 tentang dilema etik. Udah ya, Vi? Udah. Iya udah. Udah. Linis. Mau hujan besar. Untuk dilema etik yang terjadi di beberapa sekolah ini ada beberapa, Pak. Terus Untuk yang pertama itu ada, jadi di puskesmas Cikadu ini ada dilema etik, yaitu ada pasien beliau sadar, Pak. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan kebetulan di dokter sama perawat pasien itu adalah laki-laki, sehingga
Selanjutnya ada juga ibu hamil di desa Telahasana kebetulan. Di situ ibu hamilnya untuk kondisinya termasuk kondisi hipertensi karena tekanan darahnya sendiri itu termasuk di kategori hipertensi. Untuk selanjutnya dilakukan rencana tindak lanjut yaitu melapor kepada kepala puskesmas. Berikut adalah di laporan jurnal etik yang ada di puskesmas. Bagus, Pak. Ya, mantap. Ya, selanjutnya kopi internal yang 4 tahun karena yang berarti Perkenalkan nama saya Dina Asli Tegal, Pak. Ya, lanjut, Pak. Atau saya boleh menceritakan secara garis besarnya saja, Pak. Oke, itu aja. Ya. Jadi dari kepala puskesmas menetapkan SK Taklim Maut Internal, setelah itu akan tim. Setelah itu ada rapat dari yang berikut tim audit internal untuk membentuk SOP dan SK serta perencanaan kegiatan audit di tahun 2023 dilaksanakan 1 tahun itu 2 kali dengan selama 3 bulan. Pemeriksaan pelayanan umum dilakukan audit pada bulan Februari, kemudian diaudit lagi di bulan Maret berarti. Kemudian dari hasil audit tersebut ditemukan temuan. Untuk temuannya dianalisis, kemudian setelah dianalisis dievaluasi, kemudian setelah dievaluasi dilakukan rencana tindak lanjut. Kemudian setelah hasilnya keluar akan dibahas di pertemuan tinjauan manajemen. Setelah di RTL rencana tindak lanjut nanti dilaporkan dulu ke PJ sama kepala puskesmas. Setelah itu penyampaiannya hasilnya dilaporkan di saat pertemuan tinjauan manajemen.
Oke. Lanjut. Sudah? Iya. Terima kasih. Selanjutnya 4. Ada yang bisa hadir mewakili? Oke Pak, ada saya Pak 2. 4 juga sana jadi juga program jalan selesai 4 juga. Oke Pak. Oke, monggo Mbak Usfatun. Perkenalkan Pak, saya Put Sriaton Pak. Oh, Mbak Put. Put Sriaton. Put. Put Sriaton. Oke. Monggo Mbak. Langsung silakan sekilas ke sana. Bisa dibacakan masuk dan tujuan di situ. Di KIA itu ada indikator mutu pelayanan ANC K1 dengan 10T Pak. Nah, di mana pelayanan 10T itu meliputi setiap ibu hamil itu dilakukan pemeriksaan yang meliputi tinggi badan, berat badan, terus penentuan